Sriwijaya ini itu sebetulnya adalah visi kedatuan, tapi dia ini ranahnya ranah Pisoko sebetulnya. Iya. Ranah Pisoko ya. Ranah Pisoko. Ranah Pisoko karena penghulu, penghulu kenegerian yang ada dalam konfederasi Andiko itu Soko. Betul. Nah, kalau Sriwijaya ini adalah Pisokonya Andiko. Pisoko Andiko. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dunsana dan Sobat Sesuak dimanapun Anda berada, sore ini kembali saya dan Adinda Edi Muharman hadir ke tengah Dunsana untuk kembali membahas hal-hal kaitan dengan pemerintahan Andiko. Dinda Edi Muharman sudah cukup lama tidak tampil karena kesibukan dan lain sebagainya, bahkan hitungan sudah lebih 1 bulan nih ya. Jadi hasil diskusi saya dengan Edi Muharman, saya sepakat dengan beliau untuk mengangkat tema tentang perubahan struktur pemerintahan Andiko pra-Islam dan pasca-Islam. Jadi Dunsana bahwa materi ini sesungguhnya amat sangat berat. Bahwa belum ada peneliti yang meneliti soal materi ini, tapi oleh Edi Muharman saya desak juga untuk bisa mengangkat tema ini. Akhirnya dari beberapa literatur yang beliau coba baca, gali, akhirnya beliau mencoba untuk menyampaikan materi ini. Jadi mohon saran dan pandangan dari kita bersama terhadap materi ini. Kalau ada saran dan masukan, silahkan saudara-saudara Dunsana berikan komentar di kolom komentar di bawah terkait dengan materi yang kita angkat pada kesempatan sore ini. Baik Edi, jadi perubahan struktur pemerintahan Andiko pra-Islam dan setelah Islam. Sebelum Islam masuk dan setelah Islam masuk, seperti apa struktur dari pemerintahan Andiko itu, apa-apa saja yang berubah dengan masuknya syariat Islam ke Andiko ini, tentu banyak hal yang berubah. Ini barangkali Edi untuk bisa kita kupas tuntas pada kesempatan sore ini. Untuk lebih cepatnya kami beri langsung waktu kepada Edi untuk menyampaikan. Dipersilakan, Di. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teriring harapan semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan tidak kurang suatu apapun. Amin. Saya akui memang para pemirsa Sesuak TV yang dirahmati Allah, pembahasan ini amat sangat sulit ya. Iya. Karena memang terbukti sampai saat ini belum ada istilahnya sebuah penelitian yang coba mengungkap tentang persoalan ini. Iya. Ya, mengingat memang kenapa ini sulit untuk dibuktikan? Iya. Ya karena ini terlalu jauh dan terlalu lama fase Andiko itu sendiri. Iya. Kalau misalnya kita berbicara masalah perubahan struktur kepemimpinan, ya kalau di wilayah Siak, Indrapura itu sudah dilakukan oleh penelitian oleh Profesor Amir Lutfi misalnya. Iya. Kemudian di Minangkabau itu sudah ada juga karya dari Profesor Amir Syarifuddin ya. Nah, untuk Andiko memang sejauh ini menurut hemat saya belum ada sebuah penelitian yang terkait masalah ini. Cuma meskipun begitu, bukan berarti indikasi-indikasi itu tidak ada. Iya. Nah, saya akan coba sedikit, sepengetahuan saya pemirsa, saya akan coba sedikit memaparkan bahwa sejauh mana terjadinya perubahan struktur di Andiko ini. Iya. Sebagaimana yang kita jelaskan sebelumnya, bahwa
pemerintahan Andiko dan Ompek Pulu Ompek Iya. selain sebagai sebuah persekutuan pemerintahan, Iya. juga merupakan sebuah persekutuan adat. Iya, iya. Kan begitu? Betul, betul di, betul di. Jadi Andiko Ompek selain dia punya fungsi sebagai pemerintahan, yang tidak kalah pentingnya adalah itu adalah komunitas masyarakat adat. Iya. Nah, karena Andiko Ompek Pulu Ompek ini sebagai sebuah persekutuan pemerintahan dan sebuah persekutuan adat, Iya. tentu memiliki struktur-struktur tertentu Betul. untuk menjalankan roda pemerintahan. Iya. Nah, sedikit saya ulas di sini sebelumnya, bahwa kemarin kita sudah bahas di pertemuan sebelumnya bahwa pemerintahan Andiko dan Ompek Pulu Ompek ini itu merupakan sistem konfederasi, ya. Iya, Sistem konfederasi yang tertata dan terpola sedemikian rupa, yang dihuni oleh para dewan penghulu. Iya. Di setiap dewan penghulu ini kan pucuk suku, ya. Betul. Dewan penghulu, kemudian dewan penghulu ini dikepalai lagi oleh seorang penghulu pucuk Iya. yang berfungsi sebagai primus inter pares, Iya. yang didahulukan selangkah, ditinggikan seranting untuk mengambil sebuah kebijakan. Betul. Nah, pada saat ini kita akan coba untuk mendeskripsikan seperti apa sih perubahan-perubahan ini, fase demi fase, kemudian timeline demi timeline yang sesuai dengan batas kemampuan kita. Iya. Para pemirsa sekalian, Iya. kita mulai mungkin dengan fase pra-Islam dulu, ya. Fase pra-Islam dulu. Pra-Islam dulu. Fase pra-Islam ini kita akan coba identifikasi lagi sesuai timeline-nya, karena fase Islam ini kan jauh juga nih masanya ini. Iya. Ya, jadi kita akan coba pilah juga ini dalam timeline atau kurun waktu seperti apa. Iya. Pertama, kita ambil dulu mungkin kita bahasakan ini dengan bahasa Hindu-Buddha, ya. Iya. Zaman Hindu-Buddha dulu, walaupun ini tanda kutip, zaman Hindu-Buddha ini sebagaimana yang tertuang dalam prasasti-prasasti yang berbicara tentang Sriwijaya. Ya, kalau kita buka misalnya prasasti Telago Batu, kemudian prasasti Koto Kapur. Iya. Ya, di situ prasasti ini isinya adalah sumpah, ya. Sumpah kepada pejabat-pejabat kenegaraan yang pada waktu itu, ya, atau struktur pemerintahan yang ada pada waktu itu tuh disumpah. Kalau mereka tidak setia kepada kekuasaan datuk, Iya. maka itu sumpah itu secara adat itu disebutkan, ya. Bahkan kalau adat kita membahasakan itu ke bawah tidak bawe, ndak bawe, kate tidak kate berpucuk, ndak berpucuk, dan tengah-tengah itu digiok kumbang. tengah-tengah giok kumbang. Nah, sumpah seperti ini diterapkan kepada struktur kerajaan, Iya. ya, pada struktur kerajaan yang pada waktu itu posisi tertinggi. Ini zaman Hindu-Buddha, ya, zaman Iya. Hindu-Buddha. Berarti fasenya Fasenya awal-awal Hindu-Buddha. Masehi ini dia. Jauh sebelum Masehi malah, Oh, jauh sebelum Masehi. Iya, karena Hindu-Buddha ini, ya, Hindu-Buddha, walaupun ini ada di prasasti yang ditemukan abad ke-7 Masehi. Iya. Cuma Sriwijaya, dalam konteks ini kan Sriwijaya, ya. Dalam konteks ini kedatuan Sriwijaya, memang itu kan dalam buku sejarah itu disenyalir muncul itu kan abad ke-7 sampai abad ke-12, akhir abad ke-12, ya. Iya. Cuma tentu filosofis pendirian Sriwijaya itu dengan kelembagaan yang ada, tentu dia mengambil ini filosofisnya ini dari nilai-nilai filosofis yang ada dari Hindu-Buddha itu sendiri. Iya. Kan begitu? Betul di, betul di. Nah, terkait dalam masalah struktur, itu memang posisi tertinggi di Sriwijaya itu adalah datu. Datu, ya. Makanya kalau kita berbicara masalah Sriwijaya, itu rajanya itu datu. Betul. Datu itu adalah datuk. Datuk itu adalah penghulu. Dan di adat kita disebutkan bahwa penghulu itu adalah raja. Tapi raja bukan berarti dia penghulu. Nah, jadi dalam konteks ini, jadi Sriwijaya ini
itu sebetulnya adalah visi kedatuan, tapi dia ini ranahnya ranah Pisoko sebetulnya. Iya, Wak. Ranah Pisoko Iya, ya. ranah Pisoko. Oke. Ranah Pisoko karena penghulu, ya penghulu kenegerian yang ada dalam konfederasi Andiko itu Iya. Soko. Betul. Nah, kalau Sriwijaya ini adalah Pisokonya Andiko, Pisokonya Andiko. Pisoko Andiko. Iya. Nah, struktur pemerintahannya yang berkembang pada waktu itu adalah yang teratas itu adalah Datu atau rajanya Sriwijaya itu. Ya, Datunya. Ya. Ya. Kemudian di dalam menjalankan roda pemerintahannya itu Sriwijaya ini dibantu oleh 5 komponen yang sangat mendasar. Ya, 5 struktur yang masing struktur ini memiliki tugas dan fungsi masing-masing. Iya. Ya. Kalau kita lihat di catatan-catatan sesuai dengan prestasi tadi yang saya bilang, prestasi Telago Batu sama Koto Kapur itu, ada namanya di situ Panglima, Panglimo. Oh, sudah ada Panglima Ada, ya? sudah Iya, ada Panglimo itu. Iya. Ya, kalau bahasa kerennya sekarang itu mungkin Senopati lah ya. Senopati. Kemudian ada juga Nayaka. Ya, Nayaka ini semacam tokoh masyarakat, bisa juga artinya pengawal, bisa juga artinya prajurit. Karena kan Sriwijaya ini maritim ya. Iya. Maritim. Jadi bisa artinya prajurit. Iya. Bisa juga, makanya kalau kita lihat, kalau kita buka kamus, kamus Sangsakerta misalnya, itu Nayaka ini diartikan ya prajurit. Prajurit ya. Tapi kalau dalam kamus KBBI itu artinya menteri. Iya. Nah, jadi Nayaka ini ada Panglima, ada Nayaka, kemudian ada lagi namanya Pratyaya. Pratyaya. Ya, Kalau ini istilah memang Hindu Buddha nih ya. Iya, Pratyaya ini istilahnya identik dengan Hindu Buddha. Iya. Pratyaya ini sebetulnya kaum bangsawan. Kaum bangsawan. Cerdik pandai lah. Kalau bahasa sederhananya cerdik pandai. Cerdik pandai. Ya, kira-kira ya. Dan di sini juga filosofis nanti bisa dikaitkan dengan Talin Mapilin Tigo. Tigo Tungku Sejuangan. Karena di situ ada 3 unsur. Ya, ada unsur keagamaan, ada unsur pemerintahan, dan ada unsur adatnya. Iya. Kan begitu? Iya. Nah, ada Panglima, ada Nayaka, kemudian ada juga Haji Patriaya. Saya ulangi ini biar pemirsa paham. Ada Panglima, kemudian ada Nayaka, kemudian ada Patriaya, kemudian ada Haji Patriaya. Ini dia raja juga, cuma posisinya di bawah Datuk atau penghulu. Kalau istilahnya Datuk ini presiden, berarti ini bisa saja gubernur, bupati, wali kota ya. Iya. Haji Patriaya ya. Iya, istilahnya raja yang kedudukannya masih di bawah raja yang utama. Oke. Nah, itu sederhananya begitu. Iya. Kemudian yang terakhir itu ada namanya Danda Nayaka. Nah, kalau Danda Nayaka ini adalah institusi kehakiman. Hakim, pengadil ya. Pengadil. Ini adalah struktur birokrasi yang ada di Pisoko Andiko Sriwijaya. Iya. Sebelum Islam. Nah, kalau di Andikonya, itu struktur pemerintahannya itu, ya pertama adalah penghulu, ya. Yang kedua adalah Monti, ya. Yang ketiga Dubalang. Iya. Yang keempat itu Pandito. Nah, Pandito ini kalau kita buka kamus, ini memang Pandito ini identik dengan bahasa yang digunakan oleh Yunani ya. Yunani, Pandito ini artinya orang yang ahli dalam bidang keagamaan. Iya. Ya, agama apapun itu. Itu dalam tata tutur Yunani itu memang Pandito adalah identik dengan kaum rohaniawan lah. Iya. Kaum rohaniawan itu Pandito namanya. Nah, setelah Islam itu nanti kan berganti dia dengan Malin ya. Ini yang jadi Malin. Nah, Malin nanti kesininya jadi Malin dia. Jadi kalau dalam Andiko itu yang dikenal dengan istilah lembaga 4 jinih. Ya, lembaga 4 jinih itu penghulu, Dubalang, kemudian Monti, sama Pandito atau Malin.
Nah, cuma kalau Pandito ini tuh tim lain itu sebelum Jauh sebelum Islam. Jauh sebelum Islam. Jauh sebelum Islam. Ya. Memang itu lebih mudah dari fase Hindu-Buddha karena ini kan Yunani, konteksnya ini sudah Nasrani ya. Iya. Jadi itu seputar seputar ya struktur kelembagaan Dari Pandito Kamalin. Oh, Pandito Kamalin ya. Kalau Pandito Kamalin, kalau Malin ini memang timeline itu setelah Islam. Ya, setelah Islam ya. Setelah Islam. Kalau kita lihat memang timeline itu abad ke-7 ya. Abad ke-7 Masehi itu. Kalau perubahan Pandito ke Malin. Malin. Iya. Ya, seabad dengan lahirnya Islam. Iya, Karena iya. di abad ke-7 itu Islam sudah masuk. Sudah masuk. Maka bergeserlah gelar Pandito ini penggunaannya kepada Iya. gelar Malin itu sendiri. Oke, kita tahan dulu di. Jadi setelah Edi menyampaikan tadi bahwa struktur pemerintahan berdasarkan prasasti Telago Batu dan Koto Kapur. Koto Kapur, Talang Tua ya. itu kan ditemukan bahwa ada sumpah di situ ya, sumpah seorang datu kepada punggawa-punggawanya Ya. ya, terhadap bawah-bawahannya. Yang Edi sampaikan tadi ada 5 unsur ya, Ya. 5 bentuk. Dan memang tadi Edi sampaikan, pemirsa, Edi juga sampaikan bahwa Sriwijaya yang diistilahkan dengan istilah kedatuan Sriwijaya itu adalah Pisokonya Andiko. Jadi ya, Pisokonya Andiko. Begitu juga halnya tentu seluruh dalam wilayah Sriwijaya itu tentu semuanya berlaku sistem ini dia. Pasti Ya. Karena memang di masa munculnya Sriwijaya ini, khususnya di Riau ya, khususnya di Riau itu kan memang tidak ada kerajaan lain. Tapi ketika Sriwijaya mundur, ya karena ada serangan ya dari beberapa kawasan, termasuk serangan dari sebelah utara dari Siam, kemudian dari dalam sendiri adalah dari Singosari. Itu memang seiring dengan melemahnya kekuatan Sriwijaya, barulah kerajaan-kerajaan di Riau ini muncul. Ya. Jadi pada saat Sriwijaya itu berkuasa, artinya tak ada kerajaan selain Sriwijaya. Semuanya Mandala. Semuanya Mandala. Sriwijaya, termasuk kerajaan Bintan ya. Termasuk kerajaan Bintan yang pada waktu itu ya memang masih menganut ya pra-Islam lah ya. Artinya berlakulah sistem struktur pemerintahan tadi itu di seluruh wilayah Sriwijaya. Berlaku ya? Iya, berlaku. Nah, setelah Islam masuk, kita menemukan istilah selain Monty, istilah khalifah barangkali di Kampar Kiri barangkali. Iya, memang suatu hal yang menarik. Kalau kita tengok misalnya di Otok Cacau ya, di Otok Cacau penghulu Andiko, di masing-masing kenegrian itu memang ada tersebut Datuk Khalifah ya. Iya. Datuk Khalifah, kalau saya nggak salah ini selain di Kampar Kiri, karena di Kampar Kiri itu memang identik dengan Khalifah ya. Khalifah Gunung Selan, kemudian Khalifah Kuntu ya. Iya. Ada juga Khalifah itu di Batu Bersurat kalau saya tak salah. Iya. Di Batu Bersurat itu juga ada gelar Khalifah. Gelar Khalifah ini memang dia mengambil timeline ketika Islam masuk. Tentu. Ya gelarnya. Cuma Khalifah ini ya sebelumnya itu sejajar fungsinya dengan bendahara. Bandaro, Datuk Bandaro. Dengan Bandaro. Datuk Bandaro. Ya Bandaro itu kalau kita lihat misalnya dari dari struktur kemaharajaan Melayu, itu Datuk Bandaro itu dia bisa menggantikan posisi sultan. Ini setelah Islam ya maksudnya ya. Setelah Islam. Jadi artinya Datuk Bandaro ini dia juga orang penting dalam istana, orang yang kedua dalam istana setelah penghulu, setelah Datuk. Setelah raja, setelah sultan raja. Itu. Nah, cuma perbedaan antara posisi khalifah yang sebelumnya Bandaro di Kampar Kiri itu ya itu tadi dia selain dia sebagai primus inter pares, sebagai penghulu pucuk dari pucuk-pucuk suku yang ada. Nah, karena khalifah ini pasenya adalah kemerajaan Melaka, ya karena gelar khalifah ini kan identiknya kan pasenya Islam ya, dari Malaka pasenya ini terus
berakhir pada abad 1723. Iya. Itu kalau kita tengok strukturnya itu kan ada sultan, ada khalifah. Ya, ada bendahara. Iya. Ada bendahara, kemudian ada laksamana, kemudian ada penghulu bendahara, kemudian ada khalifah. Iya. Nah, di Kampar Kiri, nah khalifah ini walaupun dia suatu sisi punya wewenang untuk sebagai tanda kutip raja di situ, cuma di situ kata yang dihasilkan oleh khalifah ini bukan kata putus. Ya, Tapi hanya kata melimpahkan. Ya, Makanya ya. di adat kita dikenal istilah kata raja, kata melimpahkan. Kata penghulu, kata memutuskan. Ya. Itu yang terjadi di Kampar Kiri. Jadi tetap kendali pemerintahan itu ada di tangan penghulu. Ya. Walaupun di situ ada rajanya. Ya. Nah, itu yang terjadi dalam konteks konteks untuk Kampar Kiri. Iya. Nah, yang menjadi unik bagi saya itu gelar khalifah di Batu Bersurat. Iya. Iya, yang menariknya khalifah di Batu Bersurat ini masuk dia dalam penghulu Andiko. Itu yang masih apakah ini ada hubungannya dengan Rokan ya atau bagaimana? Karena kan dalam sejarah kita tahu bahwa Mahmud Shah kalau nggak salah dia memperistrikan raja atau putri dari Rokan. Iya. Entahkah ada timeline-nya ke situ, saya memang sejauh ini belum bisa memberi penjelasan tentang masalah Oke, Di. Jadi kan sudah terang ini ya, kalau soal struktur pemerintahan itu sudah terang bahwa dari misalnya dari Pandito menjadi Malin, ya dia dengan yang tadi istilah-istilahnya dengan istilah Hindu-Buddha sekarang sudah diistilahkan dengan istilah syariat Islam. Nah, yang saya ambil lagi yang ingin saya pertajam lagi diskusi kita siang ini di luar struktur. Ya, di luar struktur pemerintahan. Ini soal respon masyarakat adat terhadap Islam masuk itu di pemerintahan Andiko 44. Nah, jadi yang ingin saya pertegas lagi diskusi kita ini soal respon tadi, respon masyarakat adat Andiko 44 terhadap syariat Islam yang masuk itu dalam bentuk bagaimana menselaraskan ya dengan istilah adat besondi sarak besondi kitabullah. Jadi seluruh bukan hanya sistem pemerintahan saja yang berubah, tapi seluruhnya berubah. Iya. Baik, kalau kita berbicara tentang respon masyarakat, bagaimana respon masyarakat, kemudian apa implikasinya terhadap aturan-aturan yang ada dalam adat itu sendiri? Iya. Memang dalam beberapa kawasan kita tengok ya, kita tinjau dulu ke luar Andiko ya. Misalnya, ini kita soalnya berbicara tatanan akademis ini. Iya. Ya, saya pingin masalah ini betul-betul ilmiah. Betul. Jadi sesuai dengan standar ilmiah. Ini kita berbicara masalah teori interaksi di sini. Iya. Teori interaksi itu ya apakah dengan pola pelapisan? Iya. Apakah ini dengan pola kerjasama atau pola konflik? Iya. Ya, pola konflik atau teori evolusi dia. Iya. Nah, kalau di Minangkabau itu saya baca sejarah di Minangkabau itu adat besendi syarak besendi kitabullah itu teori evolusi. Teori evolusi maksudnya ini konflik. Konflik ya. Jadi sebelum itu ketika Islam datang, ya Islam mengambil jalannya sendiri, adat mengambil jalannya sendiri. Ini fase pertama. Iya. Jadi pada tatanan ini ada istilah mengatakan adat bersandi alur dan patut, ya syarak bersandi dalil. Itu fase pertama. Jadi pada waktu itu ketika Islam masuk, adat dan Islam ini terpisah, mengambil jalan masing-masing dia. Kemudian berlalu fase demi fase, mulai ada saling singgung menyinggung antara adat dan Islam. Iya. Berlalu fase kedua, ini tertuang dalam pepatah adat, dikatakan adat bersandi syarak bersandi adat. Ya, ini tahap evolusi yang kedua ini. Yang kedua nih. Yang kedua nih. Oke. Yang ketiga baru setelah adat tunduk dia setelah sebelumnya ada konflik, adat tunduk kepada Islam, ya muncullah adat bersandi syarak bersandi kitabullah. Jadi di konteks Minangkabau ini teori interaksi ini atau teori integrasi ini disebut dengan teori konflik. Ya, ada konflik beda mungkin dengan kalau kita tinjau misalnya di Siak ya atau di Langkat. Nah, itu dia lebih lunak. Iya. Persentuhannya dengan konflik lebih lunak karena memang didukung oleh
sistem garis keturunan. Ini lain lagi, ini bagusnya kita bahas tema khusus ini, Wo. Cuma kalau di Andiko Ompek Pulompe, saya secara pribadi sejauh ini saya belum menemukan ada konflik. Ya, apakah di Andiko Ompek Pulompe ini interaksi antara adat dan Islam itu berlangsung dengan pola pelapisan? Ini sangat mungkin sekali. Bisa. Karena kalau kita kaji tatanan Soko Bisoko itu, ya ternyata inspirasinya Hanif. Jadi konflik disebabkan oleh interaksi ini adat dengan Islam di kawasan Andiko minim sekali, bahkan tidak ada sama sekali. Iya. Jadi seperti itu. Sehingga masyarakat adat kita dengan kehadiran, dengan kedatangan syariat Islam, mereka sangat legowo lah. Legowo, respon menerima. sekali, sehingga akhirnya kita melihat sampai hari ini itu sangat kuat sekali bahwa tidak ada istilah Edi tadi konflik antara adat dan syarak. Betul sekali, betul sekali. Ini sebenarnya kalau kita singgung misalnya dari segi pola-pola aturan adat ini sangat ketara sekali bahwa memang ketika Islam itu masuk, ini aturan yang ada di masyarakat walaupun pada dasarnya itu bukan bersumber dari ajaran Islam, cuma ternyata nilai filosofisnya sama. Iya. Makanya persukuan yang ada di daerah kita, persukuan yang ada di Ompe ini, itu tidak sama seperti kasta. Iya. Oke. Baik, Dung Sanak dan pemirsa, itu sekelumit barangkali pembahasan kita tentang ini. Dan untuk kedepannya, karena memang kita tanggung membahas ini, ada hal-hal lain yang memang amat sangat perlu kita bahas lagi soal respon masyarakat adat yang saya sampaikan tadi. Setelah Islam masuk, banyaknya perubahan-perubahan mungkin dalam sistem waris atau sistem perkawinan dan lain sebagainya yang berubah, atau memang tadi di awal-awal kami sebelum live kami sempat diskusi bahwa terlihat di kampung-kampung misalnya, di masyarakat kita, di musola, di surau-surau, bahkan suku-suku di setiap kampung dan kenegrian itu mereka langsung yang menjadi garda terdepan untuk penegakan syiar agama Islam. Kira-kira begitu dia. Demikian saja barangkali Dun Sana. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.